Hai guys, welcome back to Perseman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita akan membahas mengenai siapakah anak-anak Allah ataupun juga Nephilim yang disebutkan di dalam Kejadian 6 ayatnya yang keempat. Mari kita baca terlebih dahulu Kejadian 6 ayatnya yang keempat. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Di dalam bahasa Indonesia, ini disebut sebagai orang-orang raksasa. Namun, kalau kita mengacu kepada bahasa aslinya, yaitu adalah bahasa Ibrani, ini disebut sebagai Nephilim. Nephilim adalah sekelompok makhluk ataupun juga orang misterius yang memiliki tubuh besar dan kekuatan yang kuat. Mereka ada sebelum dan juga sesudah banjir Nuh. Kata Nephilim itu sendiri umumnya diartikan sebagai raksasa ataupun juga the fallen one atau yang telah jatuh. Dan Nephilim itu sendiri berasal daripada suku kata dalam bahasa Ibrani yaitu adalah nafal, yang juga artinya adalah jatuh. Dan sampai dengan saat ini, identitas sebenarnya daripada Nephilim masih menjadi perdebatan di antara para ahli Alkitab. Kita melihat Nephilim juga kembali disebutkan di dalam Bilangan 13 ayat 32 sampai dengan 33, di mana konteksnya pada waktu itu bangsa Israel sedang bersiap untuk memasuki tanah Kanaan. Mari kita baca ayatnya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa atau Nephilim, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa pahlawan-pahlawan yang telah mati yang tertulis di dalam Yeskiel 32 ayat yang ke-37 itu adalah bentuk referensi tidak langsung terhadap Nephilim. Namun sekali lagi, ini masih menjadi perdebatan hingga dengan saat ini. Melihat berbagai pandangan yang ada, maka muncul beberapa teori dan juga interpretasi akan hubungan antara Nephilim dan juga anak-anak Allah di dalam ayat ini. Teori yang pertama mengatakan bahwa anak-anak Allah di dalam ayat ini adalah malaikat yang telah jatuh, dan Nephilim adalah keturunan mereka hasil hubungan dengan manusia perempuan. Pandangan ini pertama kali dituliskan di dalam kitab pertama Enok, sebuah kitab non-canonical Yahudi. Dan sampai dengan saat ini, teori ini masih menjadi teori yang paling populer. Dan di dalam kitab Enok juga dituliskan bahwa Nephilim adalah raksasa, di mana ini sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam kitab Bilangan. Tubuh yang raksasa ini disebutkan muncul akibat asal-usul supernatural mereka. Namun, teori ini memiliki problem secara teologis, karena malaikat yang telah jatuh ini pada esensinya adalah roh. Dan bagaimana mungkin roh bisa secara fisik bereproduksi dengan manusia? Teori yang kedua, yang sebenarnya merupakan variasi daripada teori yang pertama, mengatakan bahwa bukanlah malaikat ini yang berhubungan fisik dengan manusia, tetapi malaikat ini merasuki manusia pria, lalu berhubungan fisik ataupun juga berhubungan seksual dengan manusia perempuan lainnya. Dan lalu Nephilim lahir dari keturunan mereka. Teori yang ketiga, yang tidak terlalu supernatural dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya, mengatakan bahwa Nephilim itu pada dasarnya adalah manusia yang jatuh dari kebenaran. Secara spesifik, beberapa teolog percaya bahwa anak-anak Allah yang dituliskan dalam ayat ini adalah keturunan Set, anak Adam yang benar. Sedangkan Nephilim adalah keturunan Adam yang menolak Tuhan. Pandangan ini disebut juga sebagai Sethian View, yang dipercaya oleh Saint Augustine dan juga Bapak Gereja Mula-Mula lainnya. Menurut pandangan ini, manusia perempuan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah wanita ungodly, ataupun juga wanita yang menolak Tuhan yang berasal dari keturunan Kain. Dan karena Nephilim ataupun juga keturunannya adalah manusia biasa, maka tubuh raksasanya adalah ataupun juga bisa diartikan secara literal ataupun juga metafora. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa mereka memiliki kekuatan yang besar. Terlepas manakah teori yang benar dan juga kontroversi yang ada seputar dengan Nephilim ini, Alkitab sendiri amatlah sedikit menceritakan ataupun juga menjelaskan mengenai Nephilim. Dan yang saya percaya, Alkitab itu ditulis dengan sebuah tujuan. Dan yang pasti, tujuannya adalah bukan untuk mengetahui secara jelas ataupun juga secara terperinci mengenai Nephilim itu sendiri. Jadi,
Terlepas dari apakah atau siapakah Nephilim itu sendiri, kita merasa bahwa ada topik lain yang jauh lebih penting untuk kita pikirkan dan juga renungkan bersama. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua, serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video lainnya. So thank you guys for watching, see you in another episode, Tuhan Yesus memberkati.